Terima kasih orang baik. Dari Big Tulus Official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tri lagi di kesempatan hari ini. Dan filternya berbeda. Aku baru upgrade handphone. Jadi bukan ganti handphone, tapi upgrade sistemnya. Dan ternyata di handphoneku ada fitur kekinian di mana objek yang akan terlihat berwarna itu adalah objek yang hanya orang, maksudnya fokusnya ke orang yang sedang di depan kamera. Jadi kanan kiri itu nggak akan ada warnanya. Ketika saya tuh kan nggak ada warnanya, tuh sekarang ada. Aduh, orang katro. Jadi handphoneku baru saja di upgrade sistemnya. Handphone masih handphone yang lama tapi sedang di upgrade sistemnya ya. Jadi udahlah dicoba ya, siapa tahu bagus ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nonton vlognya Mas Tulus soal gerhana bulan gimana? Ada cerita-cerita tertentu kah dari kalian? Kira-kira apa sih yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat? Betul atau tidak hawanya enak atau enggaknya? Lalu ada pengalaman apa di malam gerhana bulan kemarin tanggal 26? Silahkan klik di kolom komentar ya. Video ini Mas Tulus syuting di tanggal 20. Niswa kalau ngeliatin pasti ketawa. Yang tahu ceritanya cuma Niswa ya. Sekarang tanggal 27 dan video ini akan masih tayangkan di tanggal 28 ya. Sebetulnya hari ini Mas Tulus ada kerjaan nanti jam 1 siang di salah satu universitas di Jakarta Barat. Dan hari ini sembari meluangkan waktu sambil nyuci piring, sambil giling baju, giling cucian, aku sambil syuting, nggak apa-apa lah ya. Dengan kondisi, dan betul sekali teman-teman, aku down parah. Ini percaya nggak, badanku nggak enak banget sebetulnya. Kepalaku tuh seperti ada sesuatu yang berat, di mataku juga seperti ada sesuatu yang berat. Karena di malam gerhana bulan itu ada sesuatu yang nggak bisa Mas Tulus ceritakan. Dan satu lagi, saya sendiri nggak bisa tidur cuma dari jam berapa ya? Aku jam 4 aja masih melek. Dari itu tuh aku bangun sekitar tadi jam 7. Anehnya tuh aku kebiasaan bangun pagi teman-teman. Jadi kayak satu memang kurang tidur, yang kedua memang cuacanya sudah nggak bagus. Keadaannya sedang nggak bagus dan harus kerja hari ini. Meskipun menurut info yang saya dapat dari tim, hari ini kerjaku cuma 2 jam doang sih. Jadi standby 2 jam. Kemungkinan tuh sebenarnya kalau acara resmi, perkiraan Mas Tulus meskipun estimasinya 2 jam, itu paling mentok 30-40 menit juga sudah selesai. Sebenarnya seperti itu. Jadi hari ini ada pekerjaan dan memang kondisinya sedang nggak baik, tapi nggak apa-apa lah ya, dinikmati saja ya. Syuting di 27 akan tayang di 28 ya teman-teman ya. Dan tadi malam aku salah setting video sebetulnya. Jadi videoku yang liput keberadaan Mas Narno pocong-pocong gosong itu sebetulnya mau saya tayangkan hari ini tanggal 27 jam 2 siang. Tapi ternyata aku salah setting di jam 2 malam. Jadi video itu tayang jam 2 malam. Dan Mbak Asri yang nonton perdana, dan Mbak Asri langsung ya first comment. Kalian nggak tahu kalau itu sebetulnya ada sesuatu yang salah, sebetulnya salah target atau salah jam, salah setting ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kayaknya pas juga sih video itu tengah malam kayak gitu, kayaknya menyeramkan gitu. Sayangnya sekali lagi ada komplainan dari Facebook lagi, dari Instagram, kalau sayang banget sih audionya nggak terlalu jelas katanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah clip onnya datang, live-nya ketika sedang syuting di luar ruangan, supaya lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau misalnya beberapa video yang ditayangkan di
videonya Mas Tulus itu agak kurang bagus audionya. Jadi Mas Tulus alhamdulillah sudah pesan clip on nanti supaya bisa lebih sempurna lagi suaranya ya, supaya lebih mudah didengarkan lagi. Dan tayangnya jam 2 malam. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bitulus Official semuanya. Saya terlalu buat kita dan juga tetap diberikan keberkahan. Apapun yang terjadi di malam gerhana bulan kemarin, sebetulnya agak mengerikan yang saya lihat. Cuman sayangnya saya tidak boleh membuka ini dan saya dilarang oleh Eyang untuk membuka. Jadi ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh mereka, tetapi baiknya kita tidak usah tahu. Kata Eyang, bagusnya nggak tahu. Meskipun saya sudah mengerti, tapi saya tidak boleh menyampaikan. Baiknya kita nggak usah tahu. Yang perlu kita tahu adalah Allah itu sayang sama kita. Itu intinya di situ ya. Jadi Allah akan terus melindungi kita. Yang dilindungi oleh Allah adalah mereka-mereka yang mengingat Allah juga. Jadi ayo sama-sama kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan kita masing-masing ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Anda semuanya. Selamat berjumpa dan juga salam sukses selalu untuk kita. Semoga untuk yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali buat kalian yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Untuk yang lagi nonton video ini yang mungkin belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin ya Allah. Untuk kalian yang sedang nonton video ini yang mungkin sedang bermasalah dengan apapun itu, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya, amin ya Allah. Sehat, berkah, rezeki lancar, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Selamat pagi untuk yang hari ini sudah. Aduh, aku agak repotnya tuh kenapa ya teman-teman? Karena kurir yang biasa ngirim barang itu biasanya tuh pagi-pagi banget sampai. Karena kebetulan aku tuh dengan salah satu kurir itu kantornya dekat banget di tempat tinggalku. Jadi selalu yang di pick up pertama itu pasti dari rumah. Karena kan aku banyak orderan minyak bidara ya. Jadi pagi-pagi tuh mau nggak mau harus bangun dan terbiasa akhirnya ketika ada pesanan minyak bidara. Untuk teman-teman yang hari ini sudah pesan, sudah Mas Tulus kirim semua ya. Estimasinya untuk yang di sekitar Sumatera, Bali, NTT sama yang ada di Kalimantan, estimasinya dalam 4 hari ya teman-teman. Jadi kalau baru 2 hari jangan nanya Mas Tulus kok belum nyampe, apakah Mas Tulus nipu segala macam, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Kemarin juga Mbak Erlianti kayaknya 2 hari deh ke Tenggarong sampai kok. Jadi estimasi pengiriman minyak bidara itu bisa jadi paling lama 1 minggu. Jadi kalau belum sesuai dengan estimasi nggak usah nanya. Kan Mas Tulus setiap habis pengiriman pasti Mas Tulus update resinya ke kalian ya. Jadi cek resinya langsung aja. Oke, sistemnya sudah update kok. Jadi nggak masalah ya. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara boleh dari sekarang, masih ada stok. Masih banyak banget, silahkan buat yang mau pesan. Manfaatnya apa aja Mas Tulus minyak bidara itu seperti halnya yang sudah Mas Tulus ceritakan sebelumnya. Untuk terapi tubuh kita di mana bisa mengusir sesuatu yang ada di tubuh kita yang tidak nampak, khususnya sesuatu yang berburuk. Kemudian khasiat secara nyatanya juga banyak untuk memanfaatkan ataupun meringankan berbagai macam jenis penyakit. Ya dibaca aja di kotaknya. Nanti juga ada, sudah Mas Tulus kirim. Kalau pesan gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor SMS, ada nomor HP yang khusus WhatsApp untuk pesan minyak bidara yang 0857 di deskripsi. Dan juga di deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Buat kalian semua yang mau berbagi rezeki untuk bersedekah di nasi box di akhir bulan Juni nanti teman-teman ya. Dan di akhir bulan Juni kita akan sedekah nasi box sebanyak, insya Allah sih niat target saya awal adalah 300 nasi box. Jadi belum kelihatan secara total jumlahnya, belum cukup secara total. Jadi saya masih sangat menunggu teman-teman yang mau berbagi. Silahkan langsung klik kolom deskripsi ya. Ada sebuah pertanyaan yang dimana saya harus mengulas ini karena setelah videonya tayang tadi malam jam 2 itu langsung ada yang DM. Saya tuh punya satu subscriber yang memang tidak mau disebut namanya, tidak mau disapa, tapi dia tuh selalu interaktif terus. Beliau tuh aktif sekali ketika melihat video-video Mas Tulus. Ketika ada yang salah pun beliau langsung komen, ada yang baik pun beliau langsung komen, dan bahkan sesuatu yang menggelitik tuh langsung dia komen. Dan tadi pagi subuh jam 4 ketika saya bangun, saya sudah terima email dari beliau. Emailnya adalah berbunyi tentang, Mas Tulus, saya pengen tahu secara detail. Dan memang saya niat dalam hati, saya tahu ketika saya menjelaskan soal Mas Narno si pocong gosong tadi, sudah pasti itu nggak terlalu jelas suaranya. Dan saya memang sudah berniat ingin membuat video review sendiri atau video sendiri menjelaskan tentang sosok yang namanya Mas Narno itu sebenarnya siapa. Saya pengen menjelaskan itu karena sebetulnya ini aib teman-teman ya. Maaf, sebetulnya ini aib. Ini adalah sebuah aib, tapi justru sang Korin sendiri yang memaksa saya untuk diangkatlah Mas Tulus, gak apa-apa. Kanggo cerita orang apa-apa, wis nyong orang apa-apa. Jadi bahasanya beliau tuh agak sedikit ngapak-ngapakan karena beliau asli dari Purwokerto. Dan sekali lagi yang saya bahas di sini adalah Korin ya teman-teman, bukan almarhumnya langsung. Jadi Korin ini menceritakan cerita di masa
sang badan yang diikuti oleh dia saat hidup. Jadi ada sebuah cerita, kenapa kok pocongnya itu gosong, kenapa Mas Tulus sebutnya pocong gosong, kenapa Mas Tulus sebutnya Mas Narno, apakah betul namanya Narno? Yes, dia minta disebut namanya Narno. Jadi saya sekaligus memberitahu apabila jenengan punya keluarga ataupun punya anak laki-laki bungsu namanya Mas Narno, ndak tinggi-tinggi banget, asli dari Purwokerto, tidak terlalu tinggi tapi proporsional, tidak terlalu tinggi tapi proporsional ya. Dan wongnya maaf dikatakan ganteng ya relatif, cuma memang kulitnya sawo matang, rambutnya tidak terlalu gondrong tapi dia memiliki jambul di bagian belakang sedikit. Nah, itu salah satu ciri-cirinya beliau. Dan siapa sih sebenarnya Mas Narno ini? Lalu gimana ceritanya bisa dia menemui temannya Mas Tulus itu gitu loh. Jadi jauh sebelum Mas Narno ini kelihatan, saya sudah sering main ke tempat teman saya yang ditemui sama Mas Narno, karena kami kan komunitas game. Jadi kalau kami main game itu ngumpul dulu di salah satu tempat kerjanya temanku itu, baru kita keliling, baru kita cari Pokemonnya. Jadi kami berkumpul di situ biasa, kadang numpang kencing, kadang-kadang seharian kita nongkrong di situ depan juga. Kalau lagi bete, lagi stres, pasti kita nongkrong di situ aja sama teman-teman yang lain juga, rame-rame. Dan dari awal saya masuk, saya sudah banyak melihat sosok aneh-aneh di tempat itu. Jadi ada ya pocong lah, kuntilanak segala macam. Dan memang setelah saya selidiki, dia pas pertama kali datang, si temanku datang ke sini kan dia bukan minta tolong, tapi dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia pergi ke sini, tidur di rumah. Dan ketika beliau sampai di rumah, saya melihat ada sosok yang mengikuti, yaitu si pocong tadi. Dan sejujurnya bentuknya aslinya beliau itu bukan pocong. Kenapa beliau memilih menjadi seorang pocong? Alasan beliau adalah supaya badanku nggak kelihatan korengnya, supaya badanku nggak kelihatan luka bakarnya. Jadi saya sebutkan, Mas Narno ini seorang anak muda yang usianya mungkin sekitar baru 16 sampai 19 tahun. Masih sangat muda, teman-teman. 16 sampai 18 tahun. Pada masa hidupnya, si Korin ini yang bercerita, si Korin ya, teman-teman. Si Korin ini menceritakan kalau kondisi hidupnya dulu, keluarganya itu ya apa adanya lah. Maksudnya kondisi keuangan keluarganya itu relatif dikatakan cukup, tidak lebih, tapi cukup gomangan tok lah istilahnya begitu. Cukup untuk makan saja. Dan sebetulnya ketika sudah lulus SMA, Mas Narno ini memutuskan dirinya untuk pengen kerja keluar kota, maksudnya bekerja ke Jakarta. Dan sebetulnya ibunya ndak merestui, karena jujur Mas Narno ini anak terakhir. Mas Narno iki anak kelima dari 5 bersaudara. Jadi dia masih punya kakak 4 dan dia itu adalah bungsu. Jadi kondisinya Mas Narno ini aslinya orang Purwokerto, dan usia ketika dia pergi dari Purwokerto ke Jakarta itu sekitar 16. Antara mukanya sih aku nggak bisa tahu secara detail ya, cuma dari wajah aku lihat masih muda banget, masih di bawahnya Mas Wardi malahan, antara 16 sampai 19 tahun, antara itu ya. Usianya masih sangat muda, bahkan sama Mijan aja kayaknya masih tuaan Mijan. Jadi masih kecil, masih belum waktunya dia bekerja, mungkin ya, dalam artinya seperti itu. Jadi maksud saya bukan lulus SMA tapi SMP, teman-teman ya. Jadi Mas Narno ini adalah lulusan SMP, dan setelah lulus SMP dia berinisiatif untuk membantu orang tuanya untuk kerja di Jakarta. Tapi mamanya nggak, gimana ya, mamanya itu kurang suka karena kan anak terakhir, dia anak bungsu. Jadi harapan orang tuanya adalah namanya anak bungsu di rumah ngurusi orang tuanya gitu loh ceritanya. Jadi secara diam-diam Mas Narno ini pergi sama temannya nekat ke Jakarta, dan kerjanya itu ternyata adalah sebagai seorang kuli bangunan, sama seperti teman-teman yang lain. Jadi kerja di salah satu bangunan. Di tempat kerjanya itu ternyata ada sebuah kecelakaan. Saya nggak bilang beliau ini kecelakaannya di tempat yang sama, di tempat yang saya menemukan beliau, tapi beliau ini meninggal ataupun mengalami kecelakaan kerja di tempat kerjanya, sehingga tidak ditemukan lagi, posisinya tidak ditemukan karena waktu itu kejadiannya banyak sekali korban. Dan saya nggak ngerti gimana ceritanya. Dia cerita ke saya kalau dia tuh dimakamkan tanpa identitas, nggak ada yang tahu dia siapa. Ya karena dia pergi dari rumah nggak bawa KTP, dia belum punya KTP, dia nggak ada keluarganya yang tahu, dan dari kampung itu cuma berdua dengan temannya saja. Jadi antara Mas Narno dan temannya ini juga meninggal, cuma
sayangnya saya cari korinnya si temannya Mas Narno, saya tidak ketemu. Mungkin sudah disempurnakan sama keluarganya. Jadi mungkin keluarganya sudah ada yang mengetahui sehingga korinnya nggak berkeliaran lagi. Mungkin sudah menemukan ya, intinya seperti itu. Jadi Mas Narno ini minta maaf pas temanku datang, dia minta maaf sama teman saya. Maafin saya sampai jujur-jujur. Cuman teman saya kan nggak ngerti ya teman-teman. Jadi dia tuh maafin saya. Terus saya ajak ngobrol. Pas teman saya tidur saya ajak ngobrol, kenapa Mas, ada apa? Saya memang sengaja cari akses pengen ngobrol sama kamu. Saya rasa kamu orang yang perlu. Dan ini bukan sekali dua kali saya nemuin hal kayak gini. Berpuluh-puluh kali saya itu jadi akses bangsa jin untuk mengetahui jalur cerita hidupnya. Bukan untuk apa ya teman-teman, bukan untuk membongkar aib sebetulnya, cuma untuk menceritakan dirinya. Justru syukur-syukur dibantu. Makanya di vlog yang semalam yang tentang saya main ke rumahnya atau saya menemui Mas Narno itu, saya minta kita kirim doa sesuai dengan agama kita masing-masing, karena jujur beliau ini belum menemukan rasa istilahnya gini, belum menemukan jalurnya. Si Korin ini masih melanglang buana kesana kesini karena meninggalnya satu tidak wajar, kemudian yang kedua adalah karena kecelakaan. Dan kenapa bisa saat tidak ditemukan sama keluarganya, saya bertanya kenapa sampai nggak ketemu. Karena dia pergi ke sini cuma sama temannya tok, dan sama temannya pun teman satu kelas, tidak ada identitas apapun. Dan meninggalnya posisinya adalah ketika di bangunan itu. Jadi saya sih lihat gambarannya dia kerja di salah satu tempat bangunan. Nah, bangunan itu belum selesai dibangun tapi sudah terbakar, dan beberapa anggota yang membangun itu meninggal di situ. Dan seperti biasa karena mereka buru lepas ya, mungkin nggak ada identitas apapun ya, yang penting kerja harian dapat makan, udah kayak gitu aja daripada nggak kerja. Intinya mungkin seperti itu ya. Dan saya juga nggak ngerti gimana ceritanya bisa sampai tidak ditemukan sama keluarganya. Jadi dia dimakamkan di makam di Jakarta tapi tanpa identitas. Dan konon kata cerita si Korin, makamku sudah berpuluh-puluh tahun Mas Tulus, dan makamku itu sudah digusur, sudah ganti makam yang lain lagi. Jadi kalau untuk ditemukan sudah nggak mungkin. Jadi yang terbaik adalah kenapa saya pengen cari akses ketemu Mas Tulus, kenapa saya cari akses untuk ngobrol dengan jenengan, karena siapa tahu Mas Tulus bisa bantu saya. Jadi jaluk tolong karena aku kira gur menungso coy, jin aja minta tolong sama saya. Jadi ada sebuah pertanyaan juga yang masuk ke saya, Mas Tulus emang nggak tahu kuburannya di mana, kenapa nggak dicari? Jadi dia juga sudah menceritakan ada salah satu tempat pemakaman umum, dan saya tahu juga tempatnya di daerah Jakarta Barat, dan posisinya kuburannya sudah diganti dengan kuburan yang lain. Kan di sini di Jakarta nih sistemnya apa bayar cuy. Kalau makam nggak ada yang bayar, nggak ada ahli waris, ya sudah digeser dengan makam yang baru gitu loh. Karena posisinya mereka nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bayar pajak dan lain sebagainya, sehingga makamnya kan digeser dengan mayat yang baru. Di situ kalau Jakarta kalau mau tahu, jadi seperti itu sistemnya. Dan ketika saya ingin cari kuburannya udah nggak mungkin ketemu, sudah nggak mungkin bisa. Jadi beliau hanya meminta ke saya untuk istilahnya itu minta didoain supaya lidahnya itu kembali. Jadi teman-teman maaf sebelumnya saya ceritakan kondisi fisiknya Mas Narno itu sebetulnya memang tadinya orang normal pada umumnya, maksudnya manusia yang pada umumnya normal, nggak ada maaf cacat atau apa tidak, tapi seperti pada umumnya kita. Dan kondisinya ketika dia meninggal adalah tangannya itu tertindih sesuatu, sudah patah, kemudian terbakar. Jadi maaf sebelumnya ya. Jadi di antara tulang ini ada yang sudah tercopot tapi gosong teman-teman. 3 jarinya ini nggak ada. 3 jarinya nggak ada. Kemudian kakinya juga tertimpa sebuah bangunan. Jadi ada beberapa anggota tubuh yang terputus, sehingga termasuk lidahnya itu setengah ini gosong, jadi kena api, gosong dan hilang. Dan ternyata Allah mengizinkan sang Korin itu persis sama dengan ketika dia meninggal, bukan persis sama ketika dia hidup. Dan saya juga bisa melihat porsi ketika masih hidup, tapi si Korin belum diizinkan sama Allah untuk tampil seperti halnya manusia yang ketika beliau hidup. Ini mungkin karena semasa hidupnya ada sesuatunya apa. Jadi Mas Narno ini merasa menyesal. Saya menyesal Mas Tulus. Jadi Mas Narno melakukan kesalahan yang besar, di mana dia melawan sama orang tuanya. Sebetulnya dia merasa kalau dia ada yang salah yang besar. Mungkin ini sebabnya kenapa si Korin tidak bisa mewujudkan wujudnya sebagai wujud manusia pada biasa, tapi lebih terlihat wujud ketika dia meninggal atau terbakar ya. Jadi kondisi ini teman-teman maaf sebelumnya, ini badannya sudah tidak ada rambutnya, ini sudah gosong semua, terus ada luka-luka bakar yang putih-putih, bening-bening bekas air itu kayak isinya air. Kita kan kalau bakar isinya air ya teman-teman, dan itu sudah pecah semua, dan itu baunya amis banget. Tangannya sebagian nggak ada, lidahnya
lidahnya sebagian itu setengah nggak ada, jadi cara berbicaranya itu gitu, kurang jelas sebetulnya. Jadi di sini Mas Tulus juga sedang meminta doa dari kalian, meminta support dari kalian untuk didoakan, untuk yang mungkin lagi sholat sambil ini teman-teman. Saya tahu, saya yakin dan percaya, dulu Dewi Kunti berhasil kok. Dewi Kunti dulu meskipun beberapa bulan berhasil kita doakan dan kemudian Allah sempurnakan. Saya yakin dan percaya kita semua bisa. Jadi insya Allah Mas Narno juga akan bisa seperti Dewi Kunti yang kembali sempurna, kembali ini. Dan saya sudah kasih syarat sama Mas Narno, kalau saya berhasil meminta kepada Allah saya, jadi saya bilangnya gitu kan, si Korin itu nggak punya agama sebetulnya kan. Kalau saya berhasil meminta kepada Tuhan saya, kepada Allah saya untuk menyempurnakan tubuhnya sampean lagi balik kayak seperti semula, apakah sampean mau masuk Islam? Dan dia sudah berjanji dia mau masuk Islam ketika nanti dia sudah disempurnakan tubuhnya, dikembalikan tangannya utuh meneh, badannya tidak hitam lagi seperti biasa. Dan saya sudah melihat memang yes, sebetulnya Korin, jin iblis ataupun jin jelek sekalipun, ketika memang sudah digariskan sama Allah untuk mengenal Islam, sebetulnya ada kemudahan tertentu yang Allah berikan kepada dia untuk lebih mengenal Islam. Sebetulnya seperti itu. Jadi sosok Mas Narno ini adalah gambaran. Dia meminta saya menceritakan ini bukan untuk membongkar aibnya, tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman. Mas Narno ini salah satu sosok yang mboten apa-apa nggih Mas. Jadi dia kabur dari rumah ngelawan sama orang tuanya. Ngelawan sama orang tuanya. Anak yang lumayan nakal sebetulnya. Mas Narno ini anak yang lumayan nakal. Jadi tujuan dia ke Jakarta itu tujuan awalnya, maaf, sebetulnya bukan untuk membantu perekonomian keluarga, tapi untuk cari pengalaman. Dan sampai di Jakarta dapat uang dari hasil ngulinya, ternyata maaf betul. Jadi Mas Narno itu tinggal di bangun sesuatu gedung di dekat dengan tempat prostitusi. Tempat, kalau istilah di Surabaya itu mungkin doli kayak segitu gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Jadi beliau itu tinggal di salah satu tempat yang dimana kanan kirinya itu maaf isinya perempuan-perempuan nakal, atau tempat bordir lah, tempat nakal, tempat orang nakal, tempat perempuan-perempuan malam. Jadi hampir setiap malam ketika dia gajian tuh dia mabuk, minum, kemudian main perempuan, selalu seperti itu. Dan dia tidak ingat sama keluarga sama sekali. Jadi dia melakukan hal-hal jelek semasa hidupnya. Terus ya kayak ngono lah intinya, segala macam hal yang pernah dilakukan termasuk perempuan tadi. Dan semakin lama membangun itu, kata dia sih sebetulnya butuh waktu sekitar 3 tahun untuk membangun gedung itu. Tapi pada waktu 1 tahun pembangunan ternyata gedung itu terbakar dan banyak yang meninggal termasuk Mas Narno ini tadi. Jadi beliau ini meninggal dengan rasa penasaran, dengan rasa penyesalan, dengan rasa yang gimana ya, saya sendiri tidak bisa tahu. Sekali lagi, orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah, di sisi Allah. Saya tidak mau ikut campur dalam hal itu urusan Gusti Allah ya, tentang apa yang sudah dikerjakan. Hanya saja si Korin ini ternyata tersesat sendiri karena dia bingung sendiri karena harus gimana gitu loh dengan kondisi ini. Dan sekali lagi, mungkin Korinnya Mas Narno ini adalah salah satu Korin yang terpilih, yang mungkin harus bisa jadi dipilih sama Allah untuk mengenal Islam tadi. Jadi aku sempat kasih persyaratan, kalau memang aku berhasil, Mas Narno mau nggak ikut gabung sama kita buat mengenal Islam, aku gituin kan. Dan dia mengatakan siap. Sekali lagi teman-teman, saya di sini tidak ada maksud untuk menjadi seorang yang sok-sokan bisa membantu. Saya tidak bermaksud menjadi orang yang sok-sokan bisa membantu Korin, jin atau lain sebagainya. Tapi ada rasa yang dimana saya sendiri, saya pengen bermanfaat buat orang banyak, intinya di situ. Meskipun bangsa jin sekalipun, kalau bangsa bermanfaat buat mereka dan itu bisa dijadikan bahan pembelajaran buat mereka untuk mengenal Allah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting adalah saya betul-betul pengen membantu, saya betul-betul ingin membuat dia menjadi mengenal Allah dan lebih memahami bahwa memang ya Islam itu baik kok, Islam itu mendinginkan. Dan saya berpikir tadi, aduh kayaknya nangis di hari ini syuting, tapi ternyata alhamdulillah nggak, berjalan dengan baik aja. Karena waktu syuting di sana sama Jamie itu aku nangis, aku ngerasain rasanya jadi manusia yang maaf meninggal terbakar, sudah gitu ndak begini ndak begitu. Cuma Mas Narno itu tahu, Mas Narno itu juga ngerti caranya bertaubat. Untungnya dengan bertemu dengan saya ini, jadi dia lebih mengerti lagi. Oh ternyata ini begini. Makanya sebetulnya dia mencari saya itu bukan apa-apa, tapi ingin mencari jalan sebetulnya, ingin mencari jalan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik.
Itu ya teman-teman ya. Jangan bilang Mas Tulus sok-sokan, jangan bilang Mas Tulus mau belagu-belagu nolongin jin dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, Mas Narno ini adalah sosok yang ingin diceritakan, kemudian diambil hikmahnya sama kalian bahwa melawan orang tua itu nggak baik. Pergi itu harus dengan restu orang tua. Ya, sekali lagi dia sudah mengawali dirinya dengan niat yang nggak baik, pengennya tuh nyari pengalaman di Jakarta yang untuk sesuatu yang nakal, bukan sesuatu yang baik. Intinya di situ. Niat awalnya ke Jakarta sudah jelek, kemudian melawan sama ibunya. Dia tuh memang dari kampung sudah nakal. Di kampung sudah nakal banget. Si bungsu paling nakal, yang sudah nyusahin orang tuanya mulu. Jadi dia pengen nekat ke Jakarta tanpa restu orang tua, kerja meskipun dipermudah sama Allah. Ternyata dipermudah rezekinya sama Allah, tapi dia melakukan hal buruk di Jakarta, sehingga ya mungkin ini azab yang sudah Allah berikan gitu loh. Ini jalan yang memang sudah Allah tentukan, dan semoga bisa jadi hikmah buat kita semua bahwa sekali lagi mau melakukan apapun itu ya nek iso ya restune wong tua ki nomor sisi ya, restune Gusti Allah, restune ibumu, restune Gusti Allah. Jadi minta restu sama orang tua dulu, baru selesaikan semuanya dengan baik ya. Kalau memang belum mendapatkan restu, ya gimana caranya kamu ambil hatinya ibumu supaya kamu direstui. Bu, please bu, aku bisa bu, atau gimana. Jadi sampai ibumu merestui. Restu ibumu itu restu Allah juga. Jadi kalau kamu mau berhasil ya minta restu ibumu. Kalau kamu mau enak ya minta restu ibumu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Mas Narno atau si pocong gosong ini adalah yaitu tidak bisa, jangan melanggar ataupun jangan melawan sama orang tua dan melakukan hal buruk ya. Ya ini tanamannya buruk ya dapatnya buruk panennya. Makanya walaupun kita nggak baik sekalipun, berpikirlah baik, berprasangkalah baik supaya hal-hal baik juga dekat dengan kita ya. Dan alasan terbesar kenapa dia menjadi pocong, tetap memilih menjadi pocong, karena menutupi luka-lukanya tadi. Yuk teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman saudaraku orang-orang baik, aku yakin kalian itu orang-orang hebat, kalian orang-orang luar biasa. Nanti kalau pas lagi doa, dikirimkan doa Al-Fatihah buat Mas Narno nggih. Sebut saja Narno bin Adam gitu aja, supaya Allah sampaikan. Dan nanti semoga doa-doa yang jenengan kirimkan atau Al-Fatihah yang jenengan kirimkan itu bisa menyempurnakan tubuh Mas Narno. Khorin ini khususnya supaya sempurna dan dia bisa mengenal Islam lagi, dan dia bisa tidak harus jadi pocong yang nggak nakutin orang gitu loh. Intinya dia minta maaf juga kenapa dia sampai nakutin temanku. Dia nggak ada niat seperti itu, dia hanya mencari akses untuk bisa ngobrol sama aku. Intinya di situ ya. Baik, kita jangan lupa teman-teman yang mau membantu doa silahkan nanti selepas sholat atau selepas beribadah sesuai dengan agama kalian masing-masing, monggo dikirimkan doa untuk Mas Narno ya, supaya beliau bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kabar terbarunya nanti akan saya berikan terus. Jenengan yang penasaran silahkan tanyakan kabarnya. Dan kita doakan mudah-mudahan Mas Narno segera bertemu, bisa menemukan keluarganya. Dan dia tertutupi dengan apa yang dia tanam dulu, sehingga dia nggak bisa mengakses keluarganya sendiri. Dia nggak bisa mengunjungi keluarganya, semua ditutup sama Allah. Nah, kita minta sama Allah setelah mengirimkan Al-Fatihah nanti supaya dibuka semua sama Allah. Tabir yang Allah tutup tadi semoga cepat terbuka, badannya membaik, koreng-korengnya sembuh, terus bisa pulang ke rumah menemui keluarganya. Dan semoga keluarganya lekas tahu kalau Mas Narno ini sebetulnya sudah meninggal ya teman-teman ya. Dan bisa keluarganya juga bisa ikut membantu mengirimkan doa khususnya buat Mas Narno ya. Terima kasih banyak orang baik. Ini cerita sedikit tentang Mas Narno si pocong gosong itu. Kenapa dia pocong, kenapa dia namun sahabat saya, dan kenapa sampai dia bisa bertemu dengan saya, tujuannya apa. Dan itu tadi yang sudah saya ceritakan ya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita dapat. Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu di lain vlog ya. Videonya akan tayang di tanggal 28 Mei 2021. Dan Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak untuk yang punya kritik dan saran. Klik di kolom komentar. Yang mau sedekah, yang mau pesan minyak bidara, klik kolom deskripsi aja. Ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp khusus untuk pesan minyak bidara ya. Dan yang sudah transfer, mohon maaf segera konfirmasi Mas Tulus. Tadi saya transfer 100.000 buat 10 nasi bok ke rekening BRI gitu ya. Ada nomor buat konfirmasi juga di deskripsi teman-teman ya. Nomor untuk konfirmasi dan juga untuk pesan minyak bidara itu berbeda. Jadi tolong dipisahkan. Ikuti petunjuk yang ada di deskripsi. Dan Mas Tulus mohon pamit, terima kasih banyak. Untuk kalian yang baru banget nonton video ini, belum lama join, langsung klik pencet tombol subscribe-nya dan please support Mas Tulus dengan tidak men-skip iklan supaya Mas Tulus bisa terus berkembang, bisa terus memberikan sesuatu yang terbaru di channel ini ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriberku dari Indonesia sampai luar negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah.